Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini dengan saya, Raffi Farhan Harjanto, kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan penting, yaitu pendidikan. Tapi aku pengen bahas sesuatu yang di luar kelas juga. Jadi kita bakal bahas tentang pendidikan informal. Di kesempatan kali ini, kita ada di kampus tercinta kita di kampus SMA Taruna Nusantara. Jadi kita bakal ngebahas pendidikan informal di sini. Jadi sebenarnya apa sih itu pendidikan? Nah, pasti kalian memikirkan kalau pendidikan itu adalah suatu hal yang kalian dapatkan di kelas. Tapi sebenarnya pendidikan itu nggak terbatas di kelas doang. Apa sih pendidikan itu? Nah, pendidikan itu sebenarnya adalah suatu proses. Proses kita mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan, mungkin atau sesuatu skill, sesuatu pengalaman. Jadi pendidikan itu adalah prosesnya. Nah, proses ini itu tuh nggak cuma di kelas doang. Kalian juga bisa berproses untuk mendapati sesuatu pelajaran di luar sekolah. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari, mungkin waktu kita liburan, atau kapanpun itu. Nah, dalam pendidikan itu tuh ada yang namanya pendidikan informal. Ini tuh adalah pendidikan yang terjadi di luar kelas. Kayak misalkan kalau kita lagi ngobrol sama teman, kita lagi ikut ekskul, atau kita lagi ikut kegiatan-kegiatan organisasi kayak OSIS mungkin, atau MTK, atau peleton, atau hal-hal lain. Nah, ini tuh penting banget. Kenapa? Karena di kegiatan informal ini kita tuh bisa belajar hal-hal lain yang tidak diajarkan di kelas. Apa contohnya? Contohnya adalah kegiatan leadership mungkin, atau misalkan cara komunikasi yang benar, etika, sopan santun, dan hal-hal lain yang di kelas itu nggak ada. Nah, ini tuh bisa jadi bekal kita untuk di masa depan. Kalau kita ngelihat pendidikan di Indonesia untuk masa depan, pendidikan formal itu tetap penting. Tapi kunci buat kita biar bisa adaptasi di dunia nanti yang penuh hal yang baru, itu adalah pendidikan informal. Kita butuh lebih dari sekedar teori-teori aja yang di kelas. Pendidikan informal itu tuh ngasih kita skill-skill yang beneran kepake di kehidupan nyata. Contohnya, ilmu komunikasi, ilmu resilience atau ketangguhan, dan juga kreativitas. Jadi kedepannya, pendidikan di Indonesia memerlukan lebih banyak waktu buat belajar di luar kelas, waktu buat belajar di luar teori. Karena pendidikan informal nantinya bakal jadi fondasi buat generasi masa depan untuk bertahan hidup. Nah, sebenarnya tuh kegiatan informal dan pendidikan formal tuh kayak gimana aja sih? Nah, aku tuh ada contoh yang bagus banget nih. Jadi di hari Jumat, setiap hari Jumat, kita siswa SMA Taruna Nusantara itu dikasih jam KBM spesial buat sebuah proyek dari pemerintahan namanya Proyek P5, Proyek Pendidikan Pancasila. Nah, apa aja hal-hal yang kita pelajari dari pendidikan formal ini, kita bakal cari tahu sekarang ya. Nah, inilah dia jam KBM P5. Nah, P5 kali ini tuh temanya adalah tentang kewirausahaan ya. Jadi udah pasti banget secara informal kita tuh belajar bagaimana cara kita menjual barang, cara kita komunikasi ke customer nanti. Dan di jam KBM ini kita tuh juga belajar cara kita bekerja sebagai kelompok, bagaimana kita harus mengatur orang-orangnya, bagaimana kita bekerja sama dan tidak mengganggu satu sama lain. Oke, jadi kita di sini lagi sama Pramudia Raya yang kebetulan tuh juga merupakan anak kelas 11 dari SMA Taruna Nusantara. Nah, gue mau nanya sesuatu nih ke Pramu. Menurut lo pendidikan informalita itu gimana? Penting apa enggak? Kalau menurut gua sendiri nih, kalau pendidikan informal ini penting karena itu merupakan dasar yang bakal kita pakai untuk kehidupan sehari-hari nantinya. Contoh aja nih, kita belajar KNKP itu tentang kenusantaraan dan kepemimpinan. Kita belajar bagaimana cara mencintai negara kita sendiri. Mungkin suatu saat nanti akan dihadapkan terhadap ancaman dari luar. Kita di sini juga ditanamkan bagaimana cara bela negara. Jadi menurut gua pendidikan informalita itu sangat penting menurut saya. Nah, jadi apa yang gue bilang guys, sebenarnya tuh pendidikan informal tuh penting dan itu tuh bukan pendapat gue sendiri. Bisa dilihat ya, pendapat Pramudia Raya itu juga penting. Nah, itulah kenapa gue ini pengen ngajak buat sekolah-sekolah di luar Nusantara ini buat mengedepankan juga pendidikan informal. Jadi gimana guys? Apa pendapat kalian tentang pendidikan informal? Apakah itu penting atau mungkin belum penting untuk saat ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar nanti ya. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai ke titik ini. Mungkin sekian dulu dari saya.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekali lagi izin memperkenalkan diri, nama siswa Raffi Farhan Harjanto, kelas 11 B3 absen 27 dari SMA Tarunan Nusantara. See you on the next adventure.